Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kita perubahan sosial, social change. Di minggu ini kita tanpa terasa sudah memasuki pertemuan yang keempat, dan artinya kita akan membahas topik keempat. Nah, pada topik keempat ini merupakan lanjutan dari topik kita sebelumnya, yaitu kita membahas beberapa teori penting tentang perubahan sosial. Ya. Kalau di minggu sebelumnya kita membahas teori-teori sosial dalam pandangan teoretikus klasik dan modern. Nah, di minggu ini, di pertemuan keempat kita akan membahas teori perubahan sosial dalam pandangan beberapa ahli ilmu sosial kontemporer. Nah, kita akan fokus kepada, tentu saja tidak akan semua kita bahas karena keterbatasan waktu. Kita di sini akan hanya membahas beberapa pandangan, beberapa teori sosial perubahan sosial menurut tiga orang ahli sosial kontemporer yang relevan dengan mata kuliah kita, yaitu perubahan sosial. Oke. Mari, supaya Anda lebih paham topik ini, saya akan berbagi layar kepada Anda mengenai topik keempat kita ini, perubahan sosial dalam pandangan beberapa ahli sosial kontemporer. Ya. Siapa itu? Mari kita lihat ya. Oke. Oke. Perubahan sosial, minggu keempat, teori-teori perubahan sosial dalam pandangan Foucault, Baudrillard, and Giddens. Oke. Ini ada tiga nama yang mungkin Anda semua, kita semua agak susah menyebutkan namanya, terutama nama kedua. Nggak apa-apa, nanti kita akan bahas ya. Oke. Oke. Untuk mengingatkan Anda kembali, saya ingin memulai dengan definisi social change atau perubahan sosial supaya Anda nyambung kembali dengan bahasan kita di pagi hari ini. Dalam sosiologi, social change atau perubahan itu dimaknai atau didefinisikan sebagai the alteration of mechanism within the social structure characterized by changes in cultural symbols, rules of behavior, social organization, or value systems. Begini gampangnya. Jadi perubahan sosial itu dalam sosiologi dimaknai atau dipahami, didefinisikan sebagai perubahan mekanisme. Perubahan mekanisme dalam apa? Dalam struktur sosial yang ditandai atau dicirikan dengan adanya perubahan-perubahan dalam simbol budaya, dalam aturan perilaku kita, dalam berinteraksi, juga dalam organisasi sosial dan sistem-sistem sosial. Nah, jadi perubahan sosial itu adalah perubahan mekanisme dalam struktur sosial yang ditandai dengan adanya perubahan dalam simbol budaya, dalam pola perilaku kita, pola interaksi, organisasi sosial, dan sistem budaya. Tetapi lebih jauh dari itu, sebenarnya kalau kita memahami di pertemuan selanjutnya, perubahan sosial itu bukan cuma perubahan mekanisme dalam struktur sosial, tetapi juga dalam yang bersifat makro sosiologi, tapi juga perubahan dalam mikrososiologi, yaitu dalam individu-individu masyarakat kita. Itu merupakan efek dari perubahan dari sistem sosial mengakibatkan perubahan juga dalam level mikrososiologi, yaitu individu masyarakat. Oke, nah itu yang mengingat Anda kembali ya. Di pertemuan pagi ini, minggu ini, kita akan membahas secara global beberapa teori perubahan sosial menurut ahli teori ilmu sosial kontemporer ya. Oke, yang pertama adalah Michel Foucault. Dibacanya Michel Foucault, dia orang Prancis ya. Dibaca begitu, Michel Foucault. Yang kedua juga orang Prancis, dibacanya Jean Baudrillard ya. Jean Baudrillard. Nah, yang terakhir nih agak mudah dibacanya karena dia orang Inggris, Anthony Giddens ya. Oke, saya kira
Mungkin di antara tiga orang ini yang paling Anda kenal adalah yang terakhir itu ya, Anthony Giddens ya. Oke, nggak apa-apa karena itu adalah salah satu tokoh besar kontemporer di ilmu sosiologi. Oke, mari kita kepada tokoh yang pertama. Ya, bagaimana tokoh pertama ini kita analis, kita lihat pandangannya tentang perubahan sosial. Pertama, Michel Foucault. Nah, Michel Foucault ini lahir 1926 dan meninggal 1984 dan meninggal pada usia 57 tahun, tahun 84. Dia orang Perancis. Nah, Foucault ini terkenal sebagai seorang filosof dan teoretisi sosial atau ahli teori-teori sosial. Dia juga sejarawan dan juga dalam kajiannya banyak berkaitan dengan sosiologi juga. Dan mungkin lebih populer disebut sebagai dia salah satu tokoh besar postmodernis. Seperti dalam buku yang saya berikan kepada Anda, dia termasuk tokoh postmodernism, yaitu secara singkat postmodernisme itu adalah sebuah paham yang mencoba untuk mengkritik modernisme, kan adanya postmodernism. Jadi post itu pasca atau setelah modernis, pasca modernity. Jadi pasca atau setelah modernity. Jadi tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh postmodernis mencoba untuk melihat atau mengkritik modernitas ini. Mereka misalnya menolak adanya semacam universalitas kebenaran, gitu kan. Ya, mereka karena itu menghargai lokalitas. Ya. Mereka tidak mau terjebak kepada aturan-aturan baku yang diuniversalkan baik dalam seni, dalam budaya dan sebagainya, termasuk dalam kebenaran. Mereka lebih menghargai namanya universalitas, lokalitas, bahwa kebenaran itu bukan tunggal tetapi juga banyak. Nah, nanti untuk itu kita tidak akan banyak bahas ya modernisme itu apa. Tapi poin kita di pertemuan ini adalah kita membahas pandangan beberapa kaum tokoh postmodernis seperti Michel Foucault ini. Tapi mereka juga adalah ahli ilmu sosial. Oke. Itu sekilas tentang Michel Foucault ya. Oke. Sebelum membahas kepada inti bagaimana pandangan Foucault tentang perubahan sosial, saya ingin mengenalkan kepada Anda karya-karya Foucault. Dan siapa Foucault ini ya? Oke. Dalam kaitannya dengan perubahan sosial, sebenarnya Foucault tidak berbicara secara spesifik tentang perubahan sosial. Misalnya tidak ada dalam karyanya itu dengan kata-kata dengan istilah perubahan sosial, tetapi karya-karyanya berkaitan erat dengan perubahan sosial atau social change. Saya perlihatkan kepada Anda ini beberapa karya dia yang sangat terkenal, ada banyak karyanya, hanya beberapa saya sampaikan kepada Anda. Bagi Anda yang hanya saya ingin memperkenalkan kepada Anda saja karya-karya Foucault ini, Anda mungkin bisa nanti membaca sendiri karya-karya dia kalau Anda bisa ya. Banyak ya. Oke. Beberapa sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, misalnya yang paling salah satu yang terkenal di Archaeology of Knowledge, arkeologi pengetahuan. Karya dia banyak bersifat sejarah juga, psikologi juga, sosiologi juga, sejarah juga, dan postmodernism. Nah, yang paling terkenal dari paham dia adalah karya yang paling terkenal adalah Archaeology of Knowledge, kemudian Discipline and Punish yang bercerita tentang bagaimana kelahiran atau kemunculannya penjara. Yang ya juga yang terkenal karya tentang sexuality, The History of Sexuality sampai ke 4 jilid. Okay. Itu beberapa contoh yang saya ingin kepada Anda, beberapa karya Michel Foucault kepada Anda ya. Oke. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu konsep utama, salah satu konsep besar dari Michel Foucault, yaitu konsep power. Nah, power ini kita bahasakan ke bahasa Indonesia dengan mudah kekuasaan ya. Kekuasaan. Oke. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan itu bukanlah bentuknya institusi atau bentuknya struktur atau superstruktur. Nah, kalau kita selama ini kan kita kalau memahami kekuasaan itu adalah lembaga-lembaga pemerintah, politik dan sebagainya. Itu yang umum dipahami. Tapi sebenarnya kekuasaan itu lebih dari itu. Mana power itu lebih dari sekedar lembaga-lembaga resmi itu. Kekuasaan itu adalah hadir di mana-mana dalam kehidupan kita. Dalam pandangan dia, power is everywhere. Kekuasaan itu ada di mana-mana. Maksudnya apa? Itu kekuasaan itu ada dalam wacana yang kita bangun, bagaimana cara kita bicara tentang sesuatu,
bagaimana pengetahuan kita tentang sesuatu, dan bagaimana kita membangun kebenaran itu banyak dipengaruhi oleh namanya kekuasaan atau power itu. Jadi apa itu kekuasaan atau power dalam perspektif atau pandangan Foucault? Kekuasaan adalah praktek-praktek konkret yang menciptakan realitas. Nah, praktek-praktek konkret itu kan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu menjadi pendorong terciptanya realitas. Jadi realitas yang kita hadapi sekarang ini dipengaruhi oleh kekuasaan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga mempengaruhi perilaku kita, memproduksi, bagaimana pengetahuan kita diproduksi, bagaimana kebenaran itu dibangun, dan juga membangun norma dan aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah begitu betapa kuatnya pengaruh kekuasaan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Nah, kekuasaan ini itu direproduksi dan dilegitimasi oleh aparat. Nah, aparat di sini bukan pengertian aparat pemerintah atau tentara dan polisi, tetapi adalah dan lebih sebagai aktor-aktor yang melegitimasi atau aktor yang mereproduksi dan mempertahankan praktek-praktek konkret kekuasaan itu. Siapa? Kita mulai dari rumah kita sendiri, itu orang tua. Orang tua itu kan adalah aktor utama yang memegang kekuasaan. Bagaimana kita membangun berperilaku, mengucapkan sesuatu, berkata tentang sesuatu, dan sebagainya. Di sekolah, ada guru itu adalah aktor kekuasaan, polisi, tokoh agama, pejabat pemerintah, dan sebagainya. Jadi, bagi dalam pandangan Foucault, power is everywhere, dari rumah, sekolah, lembaga agama, pemerintah, dan sebagainya, itu yang membentuk perilaku kita, cara berpikir kita, cara pandangan kita tentang sesuatu. Bahkan kebenaran dibentuk oleh power itu. Jadi power itu dalam pandangan Foucault adalah inilah yang membuat kita apa adanya sekarang ini. Cara Anda berbicara, cara Anda berpikir, cara Anda berperilaku itu adalah dibentuk oleh kekuasaan yang ada dalam diri Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda. Dan itu beroperasi dalam berbagai level. Level ini bisa level individu, bisa level yaitu keluarga, masyarakat, institusi, negara, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang kekuasaan dalam pandangan Foucault, pasti ada relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan itu adalah hubungan power relation, relasi kekuasaan. Nah, karena ada ketidakseimbangan, maka ada satu yang dominan, maka ada satu yang didominasi. Dalam misalnya orang tua, misalnya contohnya kan, orang tua itu adalah dominan di hadapan anaknya, guru dominan di hadapan anak muridnya, pemerintah atau aparat pemerintah dominan di hadapan rakyat, dan sebagainya. Itu namanya relasi kekuasaan itu tidak pernah seimbang, selalu ada yang dominan dan yang dikuasai. Nah, itu sekilas tentang pandangan Foucault tentang kekuasaan. Lalu apa hubungannya dengan perubahan sosial? Nah, ini yang ingin saya jelaskan, bahwa pandangan Foucault tentang power kekuasaan itu juga bisa kita kaitkan, kita gunakan dalam menganalisis perubahan sosial. Oke. Mari, saya kasih contoh ya. Bagaimana kekuasaan itu membentuk perilaku kita dan mempengaruhi terjadinya perubahan sosial ya. Nah, kasih contoh bagaimana persoalan hubungan dan pengetahuan, power and knowledge. Nah, kalau Anda baca karya-karya Foucault itu banyak bicara tentang hubungan antara power and knowledge, antara kekuasaan dan pengetahuan. Nah, maksudnya apa? Pengetahuan kita itu dipengaruhi oleh kekuasaan. Bahwa apa yang Anda ketahui selama ini itu dipengaruhi oleh kekuasaan yang ada sekitar Anda. Dari rumah Anda, dari sekolah Anda, dari lembaga, dari masjid Anda, dari gereja Anda yang bukan non-muslim dan sebagainya, dari masyarakat Anda, dari pemerintah dan sebagainya. Jadi apa yang kita ketahui sekarang ini dipengaruhi oleh kekuasaan, dibentuk oleh kekuasaan yang ada di mana-mana itu. Nah, dan pengetahuan Anda itu tidak statis, tidak stagnan, tapi mengalami perubahan seiring perubahan kekuasaan. Sekali lagi, pengetahuan apa yang Anda ketahui itu selalu mengalami perubahan, ya. Selalu mengalami perubahan sesuai seiring dengan perubahan kekuasaan. Nah, contohnya yang saya kasih yang contoh yang paling populer. Oke. Nah, dalam hubungan pengetahuan kita tentang sejarah, ya. Pengetahuan kita tentang sejarah itu dipengaruhi oleh ideologi pemerintah. Nah, ini yang paling gampang. Misalnya begini, siapa yang dalam pengetahuan kita tentang sejarah itu sebenarnya dipengaruhi oleh siapa yang sedang berkuasa. Kalau penguasa itu menentukan sejarah apa yang diajarkan di sekolah Anda, di sekolah kita semua. Sejarah kan biasanya diajarkan melalui sekolah-sekolah. Nah, buku sejarah apa yang diajarkan kepada murid-murid di sekolah itu ditentukan oleh kekuasaan. Kekuasaannya kalau cenderung kepada X, maka dia akan
akan mengajarkan sejarah yang bercenderung kepada X dan mengabaikan yang Y dan sebagainya. Nah, contoh yang paling gampang adalah di sejarah PKI. Ketika zaman Soeharto kan dominan sekali Soeharto itu. Dan buku-buku tentang PKI atau komunisme di Indonesia itu sangat ketat dilarang, ya. Dan yang buku sejarah tentang PKI hanya versi pemerintah yang diajarkan kepada kita, dan saya mengalami itu. Jadi hanya satu versi, versi pemerintah yang resmi, dan tentu saja itu yang mendukung kekuasaan dasar Orde Baru ketika itu. Tetapi ketika Orde Baru jatuh, apa yang terjadi dengan sejarah komunisme di Indonesia? Nah, itu terjadi perubahan dalam pengajaran sejarahnya. Sebagian ada yang dihapus. Nah, Anda tidak lagi diwajib ketika zaman dulu Anda wajib nonton film G30 PKI, sehingga itu membentuk bagaimana Anda memahami PKI atau komunisme. Nah, sekarang itu dihapuskan, menonton itu tidak wajib lagi, dan buku-buku sejarah tentang komunisme minimal itu mendapatkan, kita bisa membaca alternatif sejarahnya tentang komunisme. Nah, seperti yang kita ramai sekarang ini ya. Contoh lain yang sangat populer adalah mengenai ini, tentang astronomi. Nah, ini persoalan hubungan di zaman lama, di zaman dulu, di zaman Eropa sedang dalam kegelapan begitu, di mana gereja sangat dominan ya. Nah, itu yaitu persoalan mana yang menjadi pusat tata surya ini, bumi ya, dunia ini, apakah bumi atau matahari. Nah ini kita bicara. Oke, pada zaman dominasi gereja di masa Eropa dulu pada abad 15 ke bawah itu adalah yang dipahami berdasarkan ayat-ayat Bible bahwa pusat tata surya itu adalah bumi. Gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan geosentris. Tata surya ini pusatnya adalah bumi karena berdasarkan Bible dan juga sehari-hari pengalaman manusia. Tapi kemudian muncul ilmuwan namanya Copernicus dan juga Galileo yang mencoba menjelaskan berdasarkan penelitian mereka tentang astronomi, bukanlah bumi yang menjadi pusat pengetahuan, tapi adalah matahari. Nah, ini paham disebut dengan heliosentris. Jadi perubahan. Jadi Copernicus dan Galileo mencoba untuk mengalihkan pengetahuan dari geosentris ke heliosentris. Dan sekarang paham di seluruh ketika dominan, maksudnya apa? Ketika sebuah kekuasaan yang namanya gereja dominan, masyarakat, pengetahuan masyarakat ketika itu dibentuk untuk menganggap bahwa pusat tata surya ini adalah bumi. Tapi kemudian dengan mulailah muncul pengetahuan, pengaruh gereja tidak ada, pengetahuan menguat, lalu berubah pandangan itu. Sekarang yang dipahami sampai sekarang juga yang dipahami sebagai pusat tata surya bukanlah bumi tetapi adalah matahari. Jadi terjadi perubahan dari geosentrisme kepada heliosentrisme. Tapi ada risikonya. Perubahan pandangan ini yang diinisiasi oleh Copernicus dan Galileo itu berakibat fatal. Mereka dihukum oleh dipenjara seumur hidup. Bahkan beberapa ilmuwan ada yang digantung dan dibunuh oleh gereja. Tapi ketika gereja kekuasaannya menghilang, ilmu pengetahuan masuk ke dalam modernitas, maka pengetahuan pun berubah. Itu contohnya ya. Contoh lain adalah bagaimana kekuasaan itu mendominasi, mengatur kehidupan kita mengenai persoalan hukuman. Dulu, ketika kekuasaan dipahami, hukuman fisik itu menjadi pilihan dalam menghukum para penjahat fisik ya. Nah itu ketika kekuasaan yang baik di masyarakat, baik di pemerintah sebagainya menganggap hukuman fisik sebagai yang benar. Tapi ketika zaman modern sekarang, mungkin hampir tidak ada lagi, secara resmi ya, mungkin bahwa hukuman bagi para penjahat itu tidak lagi hukuman fisik, dicambuk, digantung, dibunuh, dan sebagainya, mungkin masih ada. Tapi secara umum mengatakan, hukuman bagi para penjahat sekarang itu bersifat non-fisik, karena lebih membuat mereka disiplin, dan bisa berasimilasi kembali kepada masyarakat. Nah, itu ada perubahan kekuasaan, membuat pola hukuman pun berubah. Nah, sekarang dengan modernitas, nah kita kan hidup dalam modernitas. Nah, salah satu bentuk kekuasaan itu adalah modernitas. Nah, modernitas, gaya hidup modern yang sudah merupakan dalam pandangan Foucault adalah bentuk kekuasaan juga. Mengapa kekuasaan begini? Karena dalam modernitas itu kan ada kekuatan kapitalis. Nah, begitu kuatnya kapitalisme dalam dunia modernitas yang wujud dalam industrialisme, modal dan sebagainya. Tapi ada karakter lain dalam modernitas, yaitu namanya velocity power, kekuasaan kecepatan. Nah, maksudnya apa? Nah, kekuasaan itu kan modernitas itu bersifat cepat.
Kalau Anda ingin mengikuti saking kuatnya modernitas, Anda harus cepat karena karakter modernitas sudah cepat. Kalau Anda tidak cepat, Anda tergilas gitu kan. Kalau Anda ingin maju, Anda harus mengikuti pola kecepatan modernitas. Nah, perubahan itu seperti itu. Maka karena saking kuatnya modernitas dengan kekuatan velocity-nya itu, maka Anda harus bisa merubah masyarakat dari A ke B dan sebagainya. Maka itulah modernitas merupakan salah satu kekuatan besar dalam zaman modern ini. Modernitas sebagai sebuah kekuasaan yang kita susah tolak. Kalau Anda tidak mengikuti perubahan itu, Anda akan tergilas dan perubahan itu akan terus terjadi dalam masyarakat kita. Nah, yang ini adalah ide yang paling terkenal mengenai tentang Foucault ini mengenai hubungan antara kekuasaan dan seksualitas. Nah, di zaman dulu ketika kekuasaannya masih seperti dulu, yang tradisional dan sebagainya, pandangan masyarakat banyak pegangan terhadap banyak aspek seksualitas. Tapi ketika sekarang terjadi perubahan dalam masyarakat, modernitas berkembang dan sebagainya, pola berubah, kekuasaannya berubah, maka dalam memahami seksualitas pun menjadi berubah dan perilaku seksualitas masyarakat juga berubah. Oke. Nah, itu sekilas tentang Michel Foucault. Nah, begitu tadi bagaimana dia melihat dengan konsep kekuasaannya itu mempunyai kekuasaan besar, pengaruh besar bagi terjadinya perubahan sosial. Oke. Mari kita lihat tokoh kedua yang namanya Jean Baudrillard. Dia juga lahir tahun 1929 dan meninggal 2007, umurnya 77 tahun. Dia juga berasal dari Prancis. Dia seorang filosof, seorang sosiolog dan juga postmodernis. Ya. Oke, ini adalah karya bahwa saya ingin kepada Anda beberapa karya Jean Baudrillard. Banyak sekali, tapi hanya beberapa yang sangat saya sampaikan kepada Anda. Mungkin karya yang paling terkenal adalah yang kedua itu, The Consumer Society, yang akan saya bahas di slide berikutnya. Masyarakat konsumen, Myth and Structure. Dan juga yang terkenal dari karya dia adalah yang berjudul tentang simulacra and hyperreality, yang berbicara tentang bagaimana media itu sebenarnya membuat citra kepada kita yang kita lihat itu sebenarnya bukan nyata, tapi ada simulacra, hanya citra saja. Nah, ini akan saya bahas tentang simulacra dan hyper reality ini dibahas dalam mata kuliah saya tentang sosiologi media dan komunikasi. Oke. Saya ingin kenalkan kepada Anda beberapa konsep penting dari Jean Baudrillard ini. Nah, nanti saya kaitkan dengan perubahan sosial ya. Konsep simulacra dan hyperreality. Jadi dalam pandangan Jean Baudrillard itu apa yang Anda lihat, apa yang Anda ketahui, Anda pandang dalam media, baik itu media massa, TV, radio dan sebagainya, itu sebenarnya bukan realitas sebenarnya. Itu adalah simulacra. Simulacra itu hanya simulasi citra, karena sudah dibentuk oleh pemilik modal media massa itu, sudah dibentuk oleh editor, sudah dibentuk oleh pemret, oleh pembuat berita dan sebagainya, sehingga yang disampaikan kepada publik itu bukanlah yang realitas yang sebenarnya. Nah, yang terjadi perubahan. Kalau sebelumnya apa yang disampaikan ketika misalnya pada zaman dulu media muncul itu katakanlah dengan gampang mereka menyampaikan realitas apa adanya. Tapi dengan zaman modern ini media itu banyak yang membentuk realitas tidak seperti apa adanya, sehingga yang kita lihat itu semacam bukanlah yang sebenarnya. Hanya realitas semu citra ya. Nah, ini akan dibahas secara khusus di sosiologi media dan komunikasi. Selanjutnya, konsep penting dari Baudrillard adalah pemahaman dia, konsep dia tentang consumer society, masyarakat konsumen ya. Nah, ini penting. Dalam pandangan Baudrillard, salah satu ciri modernitas adalah kapitalisme ya. Kapitalisme itu dalam hal perilaku masyarakat itu merubah cara masyarakat modern mengkonsumsi barang. Nah, bagaimana masyarakat kita sekarang ini dengan kapitalisme ini menjadikan kita sebagai masyarakat konsumen, consumer society, dan cara kita mengkonsumsi barang itu berbeda dari sebelumnya. Ketika belum terjadi modernitas dan kapitalisme menjadi dominan. Nah, bagaimana perubahannya? Dulu, terjadi. Nilai guna barang itu sama bagi semua orang. Misalnya kalau misalnya sepatu itu, ya gunanya sama untuk melindungi Anda dari benda-benda yang berbahaya ketika Anda berjalan kaki. Itu kan sama, itu fungsi sepatu.
baik bagi orang kaya, bagi orang miskin dan sebagainya, bagi kelas kapitalis sebagainya. Sama itu nilai-nilai gunanya seperti itu. Sepatu adalah alat untuk melindungi kaki Anda dari bahaya dan membuat Anda nyaman ketika Anda berjalan kaki. Nah, itu kan nilai guna sepatu. Tetapi ketika zaman modern ini, nilai sepatu itu, nilai barang yang kita konsumsi, itu lebih dari itu. Gitu. Tidak hanya sekedar nilai guna saja. Apa yang terjadi sekarang perubahannya? Nah, ini yang terjadi adalah nilai guna suatu barang itu sekarang ditentukan oleh kelas sosial. Oke. Nah, sekarang kalau Anda tidak lagi nilai guna yang menentukan konsumsi kita, konsumsi Anda terhadap suatu barang, misalnya sepatu itu, bukan ditentukan oleh nilai guna barang, tapi oleh kelas sosial Anda. Nah, kalau Anda kelas sosial atas, itu tentu akan memilih sepatu yang bernilai yang menurut citra mereka sebagai kelas atas. Sebaliknya kelas-kelas sosial kelas bawah juga tetap mereka menggunakan sepatu, tapi mereka akan memakai sepatu sesuai dengan kelas mereka, baik dari segi harga, waktu, dan sebagainya. Contohnya begini, harga makanan juga dalam makanan nih contohnya. Makanan itu kan berfungsi untuk membuat kita bisa bertahan hidup kan, mengisi perut kita, lalu kita punya energi hidup. Tapi yang terjadi sekarang, nilainya sudah berubah. Tempat di mana Anda makan itu menentukan kelas sosial Anda. Kalau Anda kelas bawah, makannya di warung Tegal, di warung Sunda yang kecil dan sebagainya. Tapi kalau Anda orang kaya, kelas atas, Anda nggak mungkin nggak makan di warung, tapi Anda makan di restoran, di mall yang mahal, di restoran hotel yang sangat mahal, dan kemudian waktu juga itu. Oke. Nah, oke. Begitu juga waktu ketika Anda berapa cepat Anda mengkonsumsi bertransaksi misalnya untuk membeli sebuah barang itu ditentukan oleh kelas sosial Anda. Kalau orang yang kelas bawah tentu saja mereka bayarnya pakai cash kan. Nah, itu kan. Tapi orang-orang yang kelas menengah ke bawah sekarang zaman sekarang mereka pakai kredit card dan sebagainya, tidak lagi pakai uang. Itu menentukan berapa cepat bayar Anda bertransaksi. Nah, dengan demikian dalam pandangan Baudrillard, konsumsi itu sekarang adalah ideologi. Oke, tidak lagi hanya sebatas perilaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga sudah menjadi sebuah ideologi. Anda mengkonsumsi sebuah barang dengan oleh ideologi Anda, ideologi kelas dan sebagainya, gitu dan sebagainya. Oke. Jadi konsumsi sekarang bukan karena tuntutan konsumen, tuntutan kebutuhan, melainkan tuntutan kapasitas produksi yang sangat besar. Jadi kadang-kadang karena konsumsi kita itu ditentukan oleh industri-industri yang memproduksi barang sangat besar, lalu tanda petik memaksa kita untuk selalu mengkonsumsi karena barang itu harus selalu habis dan konsumsi oleh para industrialis itu. Nah, ini jadi zaman sekarang secara otomatis membuat kita menjadi konsumen selamanya. Nah, konsumsi dengan demikian bukan lagi sebuah proses ekonomi, tetapi menjadi persoalan sosial psikologis. Nah, perubahan yang terjadi dalam masyarakat konsumer adalah consumer society adalah kalau dulu Anda mengkonsumsi adalah perilaku ekonomi, nah sekarang dalam zaman modernitas membuat kita menjadi masyarakat konsumen itu perilaku konsumsi kita itu bersifat sosial psikologis. Maksudnya apa? Nah, ketika dulu Anda membeli barang karena Anda membeli karena kebutuhan, needs. Tapi sekarang tidak. Banyak orang yang membeli, terus mungkin kita semua, Anda membeli barang bukan karena Anda perlu atau butuh, tapi karena Anda hanya menginginkannya. Desire. Hanya Anda ingin saja, padahal mungkin Anda tidak butuh. Nah, ada perubahan dengan demikian dari nilai guna suatu barang ke simbol. Yang Anda beli itu bukan nilai gunanya, tetapi adalah simbol yang dibawa oleh barang itu, citra yang dibawa oleh barang itu, status sosial, dan juga kelas sosial. Perubahan dari nilai tukar barang ke tanda. Nah, lebih nyatanya lagi, banyak orang sekarang masyarakat konsumen modern itu, Anda membeli barang bukan nilai manfaat dari barang itu, tapi karena mereknya. Karena sudah perubahan pola belanjanya, konsumsinya dari nilai guna suatu barang kepada simbol, citra yang dibawanya. Jadi merek menentukan Anda membeli
bukan karena nilai gunanya itu. Contoh yang paling nyata adalah di kalangan artis Indonesia dan juga artis dunia lah. Sekarang banyak artis Indonesia yang sangat tuh sebut artis itu apa ya, nggak tahu juga. Padahal mungkin mereka nyanyinya tidak bagus, aktingnya juga tidak bagus, saya sebut artis ya. Mungkin selebriti lah gitu. Banyak selebriti Indonesia yang banyak memamerkan tas mereka, yang terutama artis yang perempuan ya. Itu tas Hermes yang terkenal itu, harganya minimal 250 juta sampai 100 juta. Itu kan berapapun harga itu sebuah tas, nilai gunanya kan sama untuk menyimpan barang Anda kan di dalamnya. Tapi bagi kelompok sosial seperti itu di zaman sekarang, nilai guna sudah tidak menjadi ukuran, tetapi adalah simbol atau citra yang dibawanya, yaitu mereknya. Jadi Hermes itu merupakan simbol atau citra status sosial mereka, mereka meningkat menjadi orang kelas atas misalnya sekarang gitu ya. Itu namanya perubahan perilaku masyarakat konsumen kita sekarang. Terakhir, saya ingin membahas memperkenalkan kepada Anda pandangan Anthony Giddens tentang perubahan sosial. Nah, ini Anthony Giddens ini orang Inggris dan sekarang dia masih hidup, umurnya sekarang 82 tahun ya. Ya orang sosiolog kontemporer terkenal ya. Anda sebagai ahli sosiologi, mengajar sosiologi mesti tahu nih Anthony Giddens ini. Oke, saya ingin memperkenalkan kepada Anda karya-karya Giddens. Nah, Giddens ini banyak karyanya tentang sosiologi tentunya. Dalam kaitan mungkin kalau salah satu karya terkenal dia itu adalah yang paling bawah ini, namanya misalnya dia membuat sebab pengantar sosiologi yang sampai sekarang sudah ke edisi keberapa itu sudah saya punya satu di rumah, judul yang paling bawah misalnya nih Sociology, ini yang tahun 2017 second edition. Nah ini adalah salah satu buku pengantar sosiologi yang terkenal ya, udah banyak dibaca. Oke, karya dia yang paling terkenal, yang dikenal sebagai salah satu pengkritik modernitas yang terkenal di zaman ini. Karyanya tentang modernitas adalah The Consequences of Modernity. Nah, dia mengkritik modernity and self-identity, transformation and intimacy, tentang mengenai juga tentang third way, the third way and its critique ya. Oke, itu beberapa karya Giddens yang mesti Anda ketahui ya. Kalau Anda punya waktu dan Anda bisa, silakan akses sendiri ya itu. Oke. Oke. Sekarang bagaimana pandangan Giddens tentang perubahan sosial? Oke. Oke. Nah, untuk salah satu ide terkenal dari Giddens adalah mengenai structure and agency, struktur dan agensi. Bahwa kalau dalam bahasa kita struktur sosial dan agensi dan agen. Nah, ketika bicara tentang struktur sosial, struktur sosial dan agen adalah individu atau masyarakat. Dalam pandangan Giddens selama ini kan selalu dibenturkan antara struktur dengan agensi, antara struktur sosial dengan masyarakat dan masyarakat. Oke, saling bertentangan. Tapi dalam pandangan Giddens, antara struktur dan agensi itu atau individu atau masyarakat itu tidak saling bertentangan, justru saling bentuk, saling reproduksi, saling pengaruhi. Oke, dalam pandangan Giddens, agen itu manusia itu senantiasa mereproduksi struktur. Nah, manusia itu adalah orang aktif yang selalu berupaya melakukan perubahan dalam aspek tertentu struktur kita. Nah, salah satu karya Giddens yang terkenal adalah bicara tentang the consequences of modernity, yaitu konsekuensi modernitas. Dia berupaya untuk mengkritik modernitas yang sekarang ini. Nah, bagaimana pandangan Giddens tentang modernitas? Modernitas dalam pandangan Giddens itu seperti sebuah lokomotif. Kalau dalam kereta itu kan ada gerbong yang paling depan, itu namanya lokomotif yang menarik gerbong-gerbong di belakangnya. Itu yang di situ ada mesinnya. Mesinnya itu yang ada di depan lokomotif itu. Nah, modernitas itu dalam pandangan Giddens seperti lokomotif itu, yang bisa membawa Anda kemana saja dan membuat perubahan dalam kehidupan Anda dan masyarakat. Lokomotif itu modernitas itu seperti lokomotif bersifat punya karakter cepat, punya jalur sendiri, dan pada level itu menyenangkan karena cepat dan sebagainya. Oke. Kalau coba kita lihat nih, modernitas kan begitu cepat terjadi. Anda punya jalurnya sendiri, dan Anda membuatnya disenang dengan modernitas ini dan kehidupan sehari-hari. Tapi karena sifatnya yang cepat itu, kalau Anda tidak bisa mengikuti kecepatan modernitas itu, Anda akan tergilas sendiri oleh modernitas itu. Oke, Anda mungkin salah jalan atau perjalanan modernitas itu tidak menentu. Nah, itulah karakter modernitas yang membuat, karena sebagai konsekuensi dari modernitas, cepat
membawa Anda bahagia, membawa Anda hidup senang, tetapi juga kalau Anda konsekuensinya kalau Anda tidak bisa cepat, Anda bisa tergilas ketinggalan oleh modernitas, Anda justru bisa menerima konsekuensi-konsekuensi buruk dari modernitas. Nah, oke. Oke, dalam pandangan Giddens, modernitas itu memiliki 4 dimensi. Satu, kapitalisme. Nah, gitu. Saya kira itu jelas nih. Modernitas bisa berkembang. Modernitas itu dirasakan oleh masyarakat karena di dalamnya itu yang menjadi motornya adalah salah satunya adalah kapitalisme. Tadi kan lokomotif. Katakanlah motornya itu motor pertama adalah kapitalisme. Modernitas bisa begitu cepat dan bergerak dan menyenangkan bagi Anda karena ada kapitalisme di dalamnya. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme adalah akumulasi kapital, mempercayai kepada sistem pasar, dan yang menjadi tujuan adalah profit atau keuntungan, dan private property, kepemilikan pribadi. Nah, dengan adanya kapitalisme ini yang menjadi salah satu mesin dalam lokomotif perubahan modernitas itu adalah mengakibatkan terjadinya perubahan kelas sosial. Nah, dengan adanya kapitalisme, yaitu dalam industrialisasi, dalam bisnis dan sebagainya, itu terjadinya perubahan sosial. Maka kalau kita lihat terjadi perubahan sosial yang nyata kan, kelas sosial ada kelas satu apa? Dalam pandangan Marx misalnya, ada kelas buruh, ada kelas kapitalis, kelas borjuis. Nah, itu adalah akibat perubahan yang diakibatkan oleh kapitalisme. Ada yang menguasai hak-hak yang menguasai sumber produksi atau kaum kapital borjuis, ada pihak yang dieksploitasi yaitu buruh. Nah, ini. Jadi kapitalisme yang menjadi salah satu mesin penggerak modernitas itu mendorong terjadinya perubahan sosial, yaitu terciptanya kelas sosial. Dan sampai sekarang itu ada. Oke, walaupun sekarang nasib-nasib kelas buruh semakin bagus ya, kita harapkan semakin gitu, dan kaum kapitalis mereka harus semakin sadar bahwa tanpa buruh mereka tidak bisa kaya juga. Mesin kedua dari gerbong atau lokomotif modernitas adalah industrialisme. Nah, ini turunannya. Kalau kapitalisme, salah satu turunannya adalah pasti industrialisme. Apa itu industrialisme? Ada memproduksi komoditi secara massal untuk orang banyak, dengan harga yang terjangkau atau murah, dilakukan dengan menggunakan mesin sebagai alat produksinya, dan ada buruh. Nah, itu. Apa perubahan yang ditimbulkan dari industrialisme itu? Itu berpengaruh pada kehidupan domestik kita. Rumah tangga Anda, rumah Anda itu akan terjadi perubahan dengan adanya industrialisme ini. Transportasi jelas dengan industrialisme, transportasi semakin beragam, semakin cepat, dan semakin nyaman. Komunikasi kita semakin cepat, semakin murah, dan semakin tidak terbatas. Nah, yang terakhir perubahan lainnya masyarakat konsumsi yang dijelaskan oleh dalam konsep Baudrillard tadi, yaitu penciptaan kebutuhan. Kalau ada industrialisme berarti menjadikan kita masyarakat konsumen. Kebutuhan kita itu diciptakan. Kita itu kadang-kadang membuat kita membeli barang bukan karena memang kita perlu banget, tapi memang karena kita ingin. Atau memang kita sebenarnya awalnya tidak butuh, lalu diciptakan menjadi butuh. Nah, gitu. Itu salah satu dampak dari perubahan industrialisme. Nah, nilai guna barang. Dulu kita membeli karena nilai guna barang. Sekarang tidak lagi. Anda membeli bukan karena nilai guna barang atau manfaatnya, tapi karena simbolnya, citranya, mereknya, kelas sosial, dan sebagainya. Tadi, ini pandangannya mirip dengan Baudrillard tadi ya. Oke. Mesin ketiga atau dimensi ketiga dari modernitas adalah pengawasan. Nah, modernitas itu ada satu komponen dimensinya yaitu pengawasan. Nah, ini tadi informasi dalam modernitas itu tidak ada penguasaan terhadap seseorang atau kelompok. Ada informasi itu dikontrol oleh banyak orang, tidak ada dominasi kelompok tertentu yang menguasai informasi. Ada semacam supervisi sosial, ada diawasi oleh kelompok masyarakat, bisa terlibat dalam mengawasi informasi. Bentuknya apa? Media massa. Nah, dalam modernitas itu pengawasan informasi atau pengetahuan itu sangat penting karena itu menjadi salah satu motor penggerak modernitas yang mewujud dalam itu pers atau media massa. Nah, kita sekarang itu perubahannya sangat besar terjadi. Kalau pada zaman sebelum modernitas mungkin terjadi, informasi itu dikuasai oleh kelompok kapitalis, kelompok borjuis, kelompok feodal, oleh raja dan sebagainya.
pengetahuan Anda, ilmu Anda dikenal oleh mereka. Tapi sekarang tidak lagi. Anda bisa mengakses pengetahuan Anda dengan bebas, hasilnya karena ada media massa, ada buku, dan sebagainya. Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini. Siapa yang bisa mengontrol pengetahuan? Tidak mungkin ada lagi presiden mengontrol apa yang Anda ketahui. Itu tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Pengetahuan Anda itu Anda dapatkan dengan Anda sendiri, dengan kemampuan Anda mengakses semua sumber informasi digital sekarang ini. Bisa bersifat non-digital, buku, itu sekarang tidak lagi pelarangan buku, atau yang digital, Anda bisa mengakses sumber informasi melalui media internet, media sosial, dan sebagainya. Tapi di situ ada bahayanya juga, karena media massa digital ini semakin meluas di mana-mana, sehingga dengan mudah pula informasi yang tidak benar, disinformasi atau hoax juga beredar di mana-mana. Maka di sini dituntut Anda untuk menjadi kritis terhadap informasi yang beredar sekarang ini. Yang terakhir, dimensi yang keempat dari modernitas adalah kekuatan militer. Nah, sebelum zaman modernitas, itu kan kekerasan itu, atau sarana kekerasan itu dipegang oleh orang tertentu, kelompok tertentu, oleh raja, oleh kaum ningrat, bangsawan, atau kaum termasuk juga kaum kapitalis, kan. Mereka memiliki alat perang, mereka memiliki sarana-sarana untuk kekerasan, senjata, atau senjata-senjata perang dan sebagainya, baik itu senjata dan sebagainya. Nah, itu orang-orang ini menguasai kekerasan, sarana kekerasan. Nah, dengan adanya modernitas ini tidak lagi seperti itu, ya. Mereka yang tidak lagi bebas mengontrol sepenuhnya mengenai sarana kekerasan dipenuhi oleh negara, oleh pemerintah, misalnya oleh kaum kapitalis, oleh pemerintah atau kaum komunis sebagainya. Tapi sekarang kekuatan militer itu ada pengontrolnya sekarang. Misalnya kalau dalam konteks negara kan ada legislatif, ada yudikatif dan sebagainya. Masyarakat juga bisa terlibat dalam menguasai beredarnya sarana-sarana kekerasan. Dan lagi pula sekarang kekuatan militer kekerasan itu, kekuatan sebuah negeri atau masyarakat bukan ditentukan pula oleh sejauh mana mereka memiliki alat perang, sarana kekerasan, tapi juga sekarang penguasaan terhadap hal yang non militer, yaitu misalnya ilmu dan informasi. Maka kalau pada zaman dulu sebuah negara bukan sejauh mana menguasai alat perang dan bisa menganeksasi menyerang bangsa lain, tapi sekarang kekuatannya itu bukan pada alat perang, tapi kepada sejauh mana bangsa itu menguasai ilmu dan informasi. Yang ini yang menentukan kuat dirinya sebuah negara. Kita dalam zaman era informasi ini seperti itu, ya. Nah, sebenarnya misalnya banyak negara yang sebenarnya mungkin senjatanya tidak banyak, tapi karena dominan karena dia menguasai sumber informasi. Kalau Amerika kuat bukan cuma kekuatan militernya, tapi juga karena kekuatan ilmu dan informasi yang mereka kuasai. Oke. Baik, itulah penjelasan saya tentang topik di minggu ini mengenai teori perubahan sosial menurut ahli ilmu sosial kontemporer. Kita sudah membahas bagaimana pandangan Michel Foucault tentang perubahan sosial dengan fokus kepada pandangan dia, konsep dia tentang power atau kekuasaan yang membentuk perubahan, yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat kita, dalam pengetahuan kita dan sebagainya. Kita juga sudah menjelaskan kepada Anda semua, yaitu Jean Baudrillard, konsep dia tentang namanya consumer society, bagaimana modernitas membuat kita menjadi masyarakat konsumen, ya. Yang kita ketika membeli bukan lagi karena needs atau kebutuhan, tapi karena desire, dan juga karena citra dan sebagainya. Yang terakhir saya udah kepada Anda, tokoh sosiolog terkenal kontemporer, yaitu Anthony Giddens, yang menjelaskan bagaimana modernitas itu memiliki konsekuensi bagi kehidupan masyarakat modern, ya, itu. Itu menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat kontemporer sekarang ini. Baik, mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat ini bisa menambah pengetahuan Anda dan bisa menjadi dasar pemahaman Anda nanti ketika kita di sesi diskusi dan tutorial, ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.